Halo, selamat datang kembali di sini. Anda mungkin sadar ya, di antara banyak banget berita viral, ada satu isu lama yang kayaknya kok muncul terus, nggak hilang-hilang. Soal ijazah Presiden Joko Widodo. Mungkin Anda juga ikut penasaran, sebenarnya ada apa sih? Iya, isunya memang kayak punya umur panjang sendiri ya di ruang publik. Betul. Nah, hari ini kita nggak akan bahas benar atau salahnya isu ijazah itu. Tapi kita mau lihat sesuatu yang menurut saya sama menariknya dari sisi data. Sumber kita kali ini analisis dari Evelo Big Data Analytics. Judulnya, Memetai Groki dalam Isu Ijazah Palsu. Ini data periode akhir Juli sampai awal Agustus 2025. Oke, Evelo ya, mereka kan memang fokus di analisis big data media sosial dan online. Iya, tepat. Jadi, misi kita sekarang ini, kita mau cek pakai data Evelo ini seberapa gede sih sebenarnya isu ini masih jadi omongan di dunia maya. Dan, nah ini yang unik banget. Gimana ceritanya sebuah AI namanya Grok, ini buatan xAI, malah muncul jadi pemain tak terduga di pusaran info ini. Bahkan katanya sampai ikut ngasih klarifikasi gitu. Wah, AI jadi klarifikator isu politik. Menarik ini. Kan? Jadi yuk kita telusuri bareng-bareng data di balik obrolan ini. Gimana orang-orang ya, mungkin Anda juga termasuk, nyari jawaban di era digital yang infonya banjir gini. Oke deh, mari kita bongkar ini. Siap. Pertama, soal seberapa viral sih isu ini. Nah, data Evelo ini sebenarnya mengkonfirmasi apa yang mungkin kita rasain. Isu ini emang konsisten dapat perhatian gede. Laporan Evelo nunjukin isu ini diberitain luas banget sama media online, nasional maupun daerah. Jadi bukan cuma di medsos ya, media mainstream juga angkat terus. Iya, mereka bahkan, dan ini kita sampaikan netral aja sesuai laporan ya, mereka nyebut analisis sebelumnya nunjukin kalau isu ini cenderung nutupin berita-berita positif soal kinerja pemerintah Prabowo Gibran waktu itu. Oke. Ada klaim dampak politisnya juga berarti ya menurut analisis itu? Bisa dibilang begitu. Nah, kalau kita lihat ukuran share of engagement atau SOE dari Evelo buat bulan Juli 2025 ini, intinya ngukur seberapa banyak sih interaksi, kayak komen, like, share, buat satu isu dibanding isu lain, hasilnya lumayan bikin kaget loh. Seberapa kaget? Gini, secara gabungan nih, di semua platform utama media online, Instagram, YouTube, TikTok, sampai X, isu ijazah ini ternyata dominan banget engagementnya dibanding isu-isu viral lain di periode itu. Oh ya, dominan gimana tuh? Contoh ya, di TikTok, isu ini jadi topik paling banyak dapat komen. Ratusan ribu komen. Itu ngalahin isu panas lain, kayak kasus diplomat Kemenlu atau vonis Tom Lembong waktu itu. Wow, di TikTok loh padahal. Platform yang biasanya lebih ke hiburan ya? Iya kan? Terus di YouTube, sama aja. Share indeks percakapannya paling tinggi, 62%. Komennya juga banyak banget, hampir 500 juta. Di X atau Twitter dulu, juga gitu, paling banyak dapat replies, ngalahin isu Tom Lembong lagi, PPATK, sama diplomat itu. Berarti engagementnya tinggi lintas platform ya? Nggak cuma di satu tempat? Betul banget. Jadi ini bukan cuma sekedar rame sesaat, tapi emang gelombang omongan yang gede banget di dunia maya kita. Angka-angka ini benar-benar nunjukin dalamnya perbincangan publik soal ini kan? Betul sekali. Viralitasnya nggak bisa dibantah kalau lihat data ini. Angka engagement yang tinggi di mana-mana itu nunjukin isunya hidup, bikin warganet aktif bereaksi. Nggak cuma lewat gitu aja di lini masa, mereka komen, debat, nge-share ulang. Nah, di tengah ramainya itu, disinilah bagian yang menurut saya, wah, menarik banget dari temuan Evelo. Mereka nemuin ada fenomena baru yang agak aneh. Fenomena apa tuh? Mereka ngeliat si Grok, AI dari xAI, itu kok mulai sering muncul dan kayaknya berperan gitu. Ngejembatanin atau malah bisa dibilang ngasih klarifikasi soal macam-macam misinformasi dan disinformasi yang nyebar liar soal isu ijazah ini. Tunggu. Grok.ai itu berperan mengklarifikasi isu politik. Gimana caranya? Itu dia. Yang menarik di sini kan gimana sebuah entitas non-manusia, ya kan, sebuah program AI bisa muncul dan kedeteksi jadi suara yang lumayan penting dalam isu politik serumit ini. Evelo bisa nangkap peran Grok ini karena mereka pakai fitur analytics khusus namanya Influencer Analytics. Oke, influencer analytics biasanya kan itu buat ngelacak tokoh, politisi, selebgram, media gitu ya. Nah, biasanya gitu.
Tapi kali ini, yang nongol jadi influencer paling atas di isu ini justru malah sebuah AI. Ini kan cukup, bikin kaget ya. Influencer AI ini istilah baru kayaknya ya. Oke, coba kita dalami deh temuan Evelo di X. Katanya di sana paling kelihatan ya perannya. Iya, di X ini paling jelas. Menurut data Evelo, periode akhir Juli, awal Agustus 2025, itu Grok jadi influencer nomor 1 kalau diukur dari jumlah postingan atau share of voice-nya soal isu ijazah. Share of voice berarti seberapa sering dia ngomongin topik itu dibanding akun lainnya? Betul. Grok ini kecatat punya 254 post soal isu ini cuma dalam seminggu. Banyak banget kan? 254 post seminggu? Itu aktif banget. Dan di analisis visualnya Evelo, Grok ini posisinya di kuadran kanan atas. Ini istilah analitik mereka sih, tapi intinya Grok ini nggak cuma paling sering ngepost soal isu ini, tapi akunnya juga punya jangkauan audiens yang gede. Jadi bukan cuma cerewet, tapi cerewet dan didengerin banyak orang. Oke. Banyak post, jangkauan luas. Pertanyaan berikutnya, kenapa Grok bisa seaktif itu? Apa dia sengaja gitu nimbrung ke isu politik Indonesia? Kayaknya aneh ya. Nah, itu juga yang saya pikirin awalnya. Ternyata enggak. Temuan Evelo nunjukin alasan SOV Grok tinggi itu lebih karena respon dia ke pengguna. Jadi warga X Indonesia, atau WXI, singkatannya Evelo, ternyata pada rame-rame nanya langsung ke Grok. Oh, jadi bukan Grok yang mulai, tapi dia ditanya-tanyain sama user. Iya, mereka pada nge-mention akun Grok, terus ngajuin macam-macam pertanyaan spesifik seputar isu ijazah palsu ini. Wah, ini poin penting nih. Jadi bukan cuma orang nyari berita di Google ya. Ini ada upaya aktif dari publik buat nyari verifikasi atau paling nggak pemahaman lebih lanjut. Dan yang menarik mereka nggak cuma nanya ke pakar atau media, tapi langsung ke AI. Benar banget. Ini kayaknya sinyal ada pergeseran perilaku orang nyari info ya. Apalagi di era AI generatif kayak sekarang. Iya, bisa jadi. Mereka mungkin lihat info simpang siur di timeline, terus langsung aja, Grok, bener nggak sih ini? Atau, Grok, coba jelasin soal itu dong. Gitu kali ya polanya? Persis. Kira-kira gitu polanya. Dan Evelo, dengan menganalisis feed atau aliran percakapan di fitur influencer analytics-nya, itu berhasil ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang ditujuin ke Grok. Nah, dari situ, kita jadi kayak punya peta gitu. Peta soal apa aja sih sebenarnya yang bikin bingung atau bikin penasaran warganet soal isu ijazah ini. Data pertanyaan ini berharga banget sih. Setuju. Ini kayak ngebuka jendela langsung ke apa yang ada di pikiran publik ya. Apa aja tuh yang paling sering ditanyain ke Grok? Katanya ada 16 tema utama ya? Iya, Evelo identifikasi ada 16 tema utama selama periode pantauan mereka. Kita nggak usah rinci satu-satu ya, tapi garis besarnya aja gimana? Boleh, kasih gambaran aja. Oke, misalnya nih, ada banyak pertanyaan yang fokus ke detail visual ijazah yang lagi rame itu. Soal bandingin huruf, logo, bahkan sampai jenis font yang dipakai. Ada juga yang nanya soal perbandingan foto di ijazah sama foto wisuda Presiden Jokowi. Detail banget kan rasa penasarannya? Iya ya, sampai ke font segala. Detail mikro banget. Tapi nggak cuma itu kan? Nggak cuma itu. Ada juga kelompok pertanyaan yang nyangkut aspek hukum sama prosesnya. Misalnya, kenapa sih kasus ini kok dihentiin sama Bareskrim? Terus soal penggunaan teknologi kayak face recognition buat verifikasi, itu gimana? Pertanyaan dasar kayak, kenapa Presiden nggak nunjukin ijazah asli aja? Itu juga muncul terus. Aspek hukum dan prosesnya juga ditanyain ya. Terus apa lagi? Terus, ada juga pertanyaan soal tokoh-tokoh yang kesebut di isu ini. Kayak sosok Mulyono itu siapa? Atau gimana nasibnya Roy Suryo? Bahkan sampai ke perbandingan metode analisis yang dipakai pihak-pihak beda buat nilai asli apa enggaknya ijazah itu pun ditanyain ke Grok loh. Termasuk juga soal video KKN, skripsi, sampai pertanyaan to the point, ada indikasi bohong nggak sih? Wah, luas banget pokoknya. Kelihatan kan ragamnya? Dari detail visual yang spesifik banget, terus masuk ke ranah hukum, investigasi, nyentuh figur personal, sampai ke metode analisis. Ini kalau digabung, nunjukin tingkat penasaran publik yang tinggi banget. Tapi ya itu, di sisi lain, keragaman sama dalamnya pertanyaan ini mungkin juga nunjukin seberapa bingungnya publik. Bingung karena infonya banyak dan simpang siur gitu ya? Bisa jadi. Mereka kan kena banyak banget narasi yang seringnya beda-beda, bahkan bertentangan. Jadi wajar kalau mereka nyari pegangan informasi. Nah, disinilah peran Grok jadi penting kan, sebagai penjawab pertanyaan itu. Terus, apa kesimpulan Evelo soal dampak jawaban-jawaban Grok ini?
Nah, kesimpulan utama Evelo ini cukup menarik. Mereka nemuin kalau Grok pas ngejawab pertanyaan-pertanyaan WXI tadi, itu cenderung ngandelin info dari publikasi resmi sama sumber-sumber terpercaya yang jadi basis pengetahuannya dia. Oke, jadi dia pakai data yang dianggap kredibel ya? Iya, akibatnya jawaban Grok itu seringkali fungsinya jadi kayak klarifikator gitu loh. Klarifikator buat macam-macam kesimpang siuran info yang beredar, dia kayak berusaha ngelurusin narasi ya berdasarkan data yang dianggap valid sama sistemnya dia. Oh, jadi dia kayak nyaring informasi gitu ya, pakai sumber yang terpercaya? Betul, ini nunjukin potensi AI sebagai alat penyaring info, meskipun ya tentu aja sangat tergantung sama kualitas data latihannya ya. Tapi ada satu temuan kunci lagi dari Evelo yang perlu digarisbawahi nih. Apa tuh? Ternyata sebagian besar pertanyaan yang dijawab Grok itu akarnya dari paparan si pengguna ke misinformasi di tempat lain. Jadi orang nanya ke Grok itu justru karena sebelumnya mereka lihat atau dengar info yang keliru atau menyesatkan. Wah, jadi kayak lingkaran gitu ya. Ada misinfo nyebar, orang jadi bingung atau penasaran, terus nanya ke Grok. Grok yang kebetulan datanya bagus, ngasih jawaban yang ngelurusin. Jadi Grok ini semacam mesin fact-checking reaktif gitu ya, dipicu sama pertanyaan user yang kena hoax. Bisa dibilang gitu ya dalam batas tertentu, Grok kan nggak proaktif nyari hoax kayak lembaga pemeriksa fakta ya. Tapi pas pengguna nanya sesuatu yang dasarnya dari misinfo, nah respons Grok yang basisnya fakta itu secara de facto jadi bantahan atau klarifikasi buat misinfo tadi. Dan ini kejadiannya otomatis dan skalanya gede ya, karena sifat AI itu. Tepat. Dan fenomena ini, seperti yang disorot Evelo, jadi nimbulin pertanyaan gede. Gimana sih dinamika penyebaran info, sekaligus upaya ngelurusinnya berubah secara fundamental di era AI generatif ini? Kecepatannya, skalanya, sifat otomatisnya, ini semua bikin lanskap yang beda banget dibanding klarifikasi manual atau lewat media biasa. Oke. Coba kita rangkum ya poin-poin penting dari penelusuran kita berdasarkan analisis Evelo ini. Pertama, jelas banget dari data, isu ijazah Presiden Jokowi ini emang masih viral banget dan nyedot perhatian gede publik di berbagai platform digital Indonesia periode Juli-Agustus 2025. Interaksinya tinggi banget. Sepakat, viralitasnya terkonfirmasi data. Kedua, nah ini yang paling unik, AI kayak Grok ternyata muncul jadi suara atau sumber info penting di X. Bukan karena dia sengaja ngepost, tapi karena banyak banget pengguna yang nanya langsung ke dia. Fenomena influencer AI tadi ya? Iya. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan ke Grok ini seringkali lahir dari kebingungan akibat misinfo yang udah nyebar duluan. Jadi jawaban Grok yang basisnya data kredibel, akhirnya berfungsi kayak klarifikator otomatis, ngebantu jawab rasa penasaran atau ragu publik. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Ini momen refleksi yang penting banget buat kita semua kayaknya ya. Adanya alat AI yang makin canggih dan gampang diakses kayak Grok ini, secara fundamental mulai ngubah cara kita sebagai individu nyari info. Dan yang lebih penting lagi, cara kita ngeverifikasinya. Apalagi buat topik yang rumit, sensitif politik, atau penuh kontroversi kayak gini. Jadi tantangan baru ya buat kita sebagai konsumen informasi? Banget! Pertanyaannya kan, apakah gampangnya dapat jawaban dari AI ini bikin kita jadi lebih kritis? Atau malah sebaliknya, kita jadi lebih gampang nerima jawaban instan dari mesin, tanpa ngecek lagi ke sumber asli atau lihat sudut pandang lain? Gimana kita, Anda dan saya, bisa navigasi banjir info di era baru ini dengan bijak? Itu pertanyaannya. Bener juga. Evelo sendiri, di laporannya, ngasih satu saran praktis yang menarik sih. Mereka nyaranin para pemangku kepentingan, ya mungkin pemerintah, kampus terkait, atau pihak lain yang pengen ngelurusin info, bisa nebeng tren ini. Nebeng gimana maksudnya? Jadi, klarifikasi ringkas dan berbasis fakta yang dikasih Grok buat pertanyaan-pertanyaan spesifik warganet itu bisa diamplifikasi lagi, diperkuat, disebarin lebih luas. Tujuannya biar narasi faktual bisa lebih dominan nyampe ke audiens, buat ngimbangin konten misinfo yang awalnya bikin orang nanya tadi. Oh, jadi memanfaatkan jawaban AI itu sebagai pintu masuk buat nyebarin fakta lebih luas ya. Masuk akal juga. Kan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat dibawa pulang, buat direnungin. Seiring AI makin nyatu sama cara kita dapetin info sehari-hari, dari nyari di web, pakai asisten virtual, sampai fitur kayak Grok di medsos,
Menurut Anda, lanskap penyebaran misinformasi ini bakal berubah gimana? Apakah AI nanti bakal jadi senjata pamungkas kita buat lawan hoax? Atau jangan-jangan malah jadi alat baru yang lebih canggih buat nyebarin hoax itu sendiri? Dan yang nggak kalah penting, di tengah semua kemudahan teknologi ini, tanggung jawab apa sih yang tetap ada di diri kita masing-masing dalam milih dan nyikapin info yang kita konsumsi? Bahkan kalau sumbernya itu AI sekalipun. Sebuah perenungan penting buat kita semua di era ini.